Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Bali terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Diskes Provinsi Bali, pada Januari 2023 sebanyak 781 kasus DBD terjadi di Bali. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada Januari 2022 yang mencapai 569 kasus dan 300 kasus pada Januari 2021. Kepala Diskes Bali Inyoman Gede Ano menyebut 3 wilayah dengan kasus demam berdarah terbanyak di Januari adalah Denpasar sebanyak 296 kasus, Buleleng 100 kasus, dan Klungkung 95 kasus. Sementara itu di kabupaten lainnya juga dilaporkan muncul kasus DBD. Rinciannya Badung 89 kasus, Jembrane 70 kasus, Tabanan 65 kasus, Gianyar 26 kasus, Karangasem 23 kasus, dan Bangli 17 kasus. Dari jumlah kasus tersebut, 2 orang pasien meninggal dunia. Ano mengungkapkan alasan meningkatnya kasus DBD di Bali. Pertama, karena musim hujan. Apalagi hujan 1-2 hari yang menjadi pemicu puncak berkembangnya nyamuk karena lembab dan genangan air. Kedua upaya konvensional yang digaungkan selama ini yaitu 3M dan pemberantas sarang nyamuk masih belum efektif. Terkait hal tersebut, Diskes Bali pun mendorong desa adat di Bali agar merancang suatu pararem awik-awik aturan adat terkait pencegahan DBD di lingkungan masyarakat. Tujuannya agar semua masyarakat adat bisa ikut terlibat dan bertanggung jawab untuk pencegahan dini DBD. Menurutnya, masyarakat di Bali cenderung taat akan aturan adat yang ada dibandingkan himbauan menaati 3M. Sehingga dengan hadirnya pararem mengenai DBD akan lebih masif, memberikan dampak positif untuk mencegah kasus DBD. Ano mengungkapkan bahwa Provinsi Bali kini telah menerapkan teknologi Wolbachia dalam penanganan kasus DBD. Penyebaran nyamuk Wolbachia akan berinteraksi dengan nyamuk Aedes aegypti dan tidak akan lagi mengandung teknologi deteksi dini daerah yang akan timbul DBD yang bekerja sama dengan BPMKG. Nantinya 3 wilayah ini akan dikategorikan sebagai warna merah, kuning, dan hijau. Ketika suatu daerah ditandai sebagai zona merah, maka akan dilakukan fogging di lokasi tersebut. Sementara ketika zona hijau akan diaktifkan 3M karena zona tersebut menandakan terdapat telur nyamuk Aedes aegypti. Sementara itu ketika suatu daerah ditandai sebagai zona kuning, maka harus mengaktifkan 3M sekaligus fogging. Dikarenakan daerah tersebut telur nyamuk Aedes aegypti telah menetas dan menjadi nyamuk dewasa. Untuk menyukseskan berbagai upaya ini, Ano meminta dukungan dari semua pihak, terutama peran serta masyarakat untuk bersama-sama menekan penyebaran kasus DBD. Sebab teknologi apapun yang dilakukan apabila tanpa peran serta masyarakat, upaya itu akan gagal. Winata Bali Pos melaporkan.